ada cara lain kalau Bapak Ibu ingin melipat gandakan pahala itu. Dengan cara bagaimana kita memilih amal-amal yang amal itu bisa banyak melipat gandakan pahala atau keutamanya besar. Nanti akan kita sebutkan dari buku ini banyak sekali bab demi bab tentang masalah amalan-amalan yang sangat ringan tapi pahalanya besar sekali. Dan itu bisa diraih oleh seseorang kapan dia belajar dan kapan dia ingin mempraktikkannya. Juga bisa dengan cara dia mengajak orang lain untuk mengerjakan amal yang sama. Misal contoh, saya pergi ke masjid untuk sholat misalnya pada saat azan. Kalau saya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, sholatnya sesuai dengan ajaran Nabi SAW, maka akan diterima. Contoh misal saya diberikan pahala 100, contoh saja sama Allah. Tapi di masjid itu ada orang yang bisa mendapatkan pahala ekstra. Siapa dia? Muadzinnya misalnya, atau imamnya. Imam pahala memanen pahala orang-orang yang sholat karena dia imamnya. Muadzin panen pahala semua imam dan makmum-makmumnya karena dia yang panggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi amalan ini adalah amal yang mulia, bisa melipat gandakan pahala jadi imam atau jadi muadzin. Tapi kan Ustaz, tidak semua orang bisa jadi imam dan muadzin, apalagi kalau kami wanita misalnya. Baik, ada cara lain, mengajak orang lain. Saya sekarang kalau ajak diri saya sholat sendiri, saya dapat pahala saya. Tapi kalau saya ajak teman-teman saya, ibu-ibu misalnya mengingatkan suaminya, mengingatkan saudaranya, mengingatkan pamannya, share di grup keluarga tentang jadwal sholat misalnya. Lalu ada yang pergi sholat, maka kita akan panen pahala mereka. Ya. Ada juga orang dengan hartanya. Misal, tadi saya dapat pahala karena saya sholat di sebuah masjid. Saya juga dapat pahala teman saya kalau saya ajak dia sholat. Ya. Misalnya saya ajak, ayo kita sholat ya, saya dapat 100, dia dapat 100. Tapi Allah kasih saya 100 lagi karena saya mengajak dia. Imam panen pahala makmumnya, muadzin panen pahala semua orang di situ. Ada juga orang mungkin tidak hadir di situ, tapi dia panen pahalanya, yaitu orang yang membangun masjidnya. Dia menyumbang, akhirnya dia hidup atau dia sudah meninggal tetap akan berjalan, pahala yang didapatkan. Nah ini cara cerdas dalam beribadah.